Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Alim di Magetan. Mas Alim menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009 lalu. Jadi Mas Alim itu punya seorang kawan. Kawan itu masih satu kampung, rumahnya itu di area belakang rumahnya Mas Alim, namanya Mas Beni. Mereka itu dari kecil ya biasa main bareng. Sebenarnya bukan teman dekat banget, enggak. Ya teman biasa aja lah pada umumnya gitu ya. Seperti Mas Alim berteman dengan ya anak-anak sekampung itu. Cuman belakangan itu memang ada kabar. Jadi 2 tahun ke belakang Mas Beni itu mulai terlihat lebih kurus. Jadi ya ternyata memang dia itu lagi sakit ya. Cuman ya begitu. Sakit kalau lagi kambuh Beni nggak keluar. Tapi giliran udah sembuh, ya udah nanti si Mas Beni normal seperti biasa. Nanti badannya itu kembali menggemuk lagi. Terus nanti kumat lagi, sakit lagi, ya begitu, nanti akan kurus. Sakit biasanya seminggu, 2 minggu nggak kemana-mana, nanti sembuh, lumayan cukup lama, beberapa bulan, kayak gitu. Jadi, ya boleh dibilang sering itulah, sering bolak-balik sakit ya, sakit sehat, seperti itu. Mas Alim sendiri memang nggak terlalu dekat, tapi di belakangan begitu ya, ini saat mendengar siapa si Mas Beni sakit, Mas Alim dan kawan-kawan itu akhirnya ya sering ngobrolin gitu ya, Beni sakit lagi dan kali ini lumayan cukup lama, waktu itu udah sekitar 3 minggu memang nggak pernah keluar, nggak bangun-bangun. Nah Mas Alim sendiri itu nengokin setelah minggu kedua, jadi udah lama sakit. Karena pikirnya Mas Alim dulu juga nengokin gitu ya, terus nanti tahu-tahu cengar-cengir lagi, tahu-tahu sembuh lagi, seperti itu. Waktu itu sampai 2 minggu Mas Alim nggak nengok. Giliran yaitu obrolan itu makin santer di antara anak-anak muda gitu ya. Ya cerita si Beni kondisinya begitu, katanya begitu. Begitu gimana? Ya nggak sembuh-sembuh, seperti biasa, seperti itulah, kasihan. Dan kali ini tuh kurusnya lebih kurus dari sebelumnya, kata si salah satu temannya Mas Alim tadi. Akhirnya ya sepakat mereka, ya udah yuk kita tengokin yuk gitu. Akhirnya udah setelah dirembuk-rembuk, patungan dan sebagainya, udah kita nggak usah beliin makanan, beliin jajan atau apa, nggak usah. Kita ngasihnya bentuk mentahnya aja, bentuk uangnya. Mungkin ya yang seperti ini lebih dibutuhkan gitu ya sama si Beni maupun keluarganya, barangkali butuh buat tambahan berobat dan sebagainya. Akhirnya ya sudah, patungan-patungan lumayan cukup banyak waktu itu anak-anak. Cuman yang datang itu perwakilan aja, biar nggak terlalu sumpek juga, biar nggak terlalu banyak. Akhirnya waktu itu 5 orang itu dipercayakan gitu ya untuk nengok si Mas Beni tadi, termasuk Mas Alim salah satunya, karena memang rumahnya Mas Beni juga deket di area belakang rumahnya si Mas Alim itu. Akhirnya sudah, Mas Alim dan kawan-kawan itu sore hari nengokin ke sana. Dan ya memang kondisinya Mas Beni itu begitu. Kondisinya boleh dibilang ya sekali ngelihat aja itu udah susah ngomong, udah cuman tergeletak begitu aja di atas tempat tidur gitu ya. Setaunya Mas Alim, memang Mas Beni itu sakitnya itu berhubungan sama paru-paru gitu ya. Entah paru-paru, entah TBC atau mungkin penyakit yang lain, itu Mas Alim juga ndak tahu. Sesekali batuk, tapi bukan batuk yang ngukluk kayak gitu tuh enggak. Jadi napasnya tuh cuman sesak kayak gitulah. Ya tentu saja sedih melihat salah satu temannya begitu ya. Beni gitu banget gitu ya. Lah gimana sih, yang penting udahlah aku sebagai teman nunjukkan, ngasih semangat gitu ya. Ngasih semangat ke Mas Beni meskipun diajak ngomong itu udah susah. Jadi mendingan akhirnya apa, nggak lama di situ. Kalau misal lama,
Kasihan, Mas Beni berusaha ngomong, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan aja itu udah satu perjuangan gitu ya. Bener-bener udah ngos-ngosan, jadi nggak tega ngelihatnya. Udah yuk, kita nggak usah lama-lama, yuk kita pulang, kita doain aja lah dari rumah masing-masing, semoga Beni itu ya kembali pulih seperti semula, kata salah satu dari temannya Mas Alim itu. Akhirnya pulanglah mereka. Pulang pun begitu, sama-sama terdiam gitu ya, mungkin sama-sama merenungi, termasuk Mas Alim juga gitu ya. Beni begitu banget ya. Lah, aku nggak mau berpikir yang buruk, intinya kayak gitu. Sampai akhirnya udah pulanglah Mas Alim ke rumah, cerita sama keluarga dan sebagainya, dan waktu pun berjalan. Nah, waktu berjalan itu ya masih sering mendengar masalah Beni sakit, terus kamu udah nengokin ke sana, udah kemarin ini patungan sama anak-anak gitu ya. Misal nanya ke orang yang memang belum ini ya, belum sempat nengok ke situ. Dan kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian, lah ini Mas Alim kan lagi duduk di depan rumah, di teras rumah. Sampai malam duduk sendirian di sana. Sebelumnya sore itu ada teman di situ, tapi sekitar jam 10 temannya itu udah pulang. Dan Mas Alim pun akhirnya ya udah cuman duduk tidur-tiduran di balik di depan situ. Nggak terasa ya sekitar jam 12 malam lah. Tengah malam Mas Alim kedatangan seorang tamu yang muncul dari arah samping rumah, dari belakang. Kaget gitu Mas Alim, pas nengok siapa? Wih, Beni. Jadi Mas Beni itu cuman berdiri di samping begini, ngeliatin Mas Alim sambil nyengir gitu ya. Sambil nyengir nerenges gitu ya. Gimana sih? Udah mukanya pucat gitu ya. Ini ngeliatin begitu nyengir aja gitu. Wih, Ben, kata si Mas Alimnya. Udah sembuh Ben? Ditanya begitu. Udah dong, kata Mas Beni begitu jawabnya. Terus udah sini Ben, sini duduk. Mau kemana malam-malam katanya. Biasa nyari angin, kata Mas Beni. Loh, kamu ininya lagi nggak beres malam-malam kok keluar. Aku ndak betah di rumah, kata si Mas Beni. Mas Alim pun alhamdulillah sembuh juga gitu ya. Syukurlah Ben lah, aku nggak tega ngeliat kamu seperti itu. Emang rasanya apa sih Ben gitu, yang dirasain itu apa? Ya begitulah kalau lagi kumat, napasku tuh sesak, kata si Mas Beni. Oh ya udah sekarang gimana? Oh sekarang udah mendingan, alhamdulillah aku udah sembuh lah, katanya begitu. Ya Mas Alim nasehatin, tetep Ben. Ini malam-malam begini loh, udara basah dan yang lain-lain gitu kan. Nggak baik buat kesehatan, kata si Mas Alim. Lah kamu sendiri Lim, mentang-mentang sehat, malam-malam begini masih di luar gitu, masih di teras. Ya aku kan nggak keluar banget ke sana gitu ya. Ada ininya, ada terasnya, katanya begitu. Ya tetap aja sama aja Lim. Ngomong-ngomong mau kemana Ben emang? Enggak, aku cuman lagi nyari angin aja. Pas kebetulan, kamu masih melek, kata si Mas Beninya. Udah tak temenin di sini, katanya. Ya wes, ditemenin. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah mereka. Ya yang diobrolin itu seputar, ya Mas Beni ngucapin terima kasih gitu ya. Seneng lah berkat ya ditengokin sama kalian itu. Aku jadi seneng, katanya, kata si Mas Beni. Ya akhirnya beginilah, aku bisa jalan-jalan lagi, kata si itu. Aku bisa bebas, nggak kayak kemarin. Lah di kamar terus kayak gitu, ndak betah. Ya mengeluh iya, bercanda-bercanda iya, guyon iya, kayak gitu kan. Sampai mungkin kurang lebih nggak lama, sekitar 10 atau 15 menit lah. Dan akhirnya apa? Mas Beni pun bangun. Udah ya Lim ya, aku balik dulu, katanya. Badan ternyata masih capek, belum bisa lama-lama, kata si Mas Beni. Ya iya Ben, memang kamu juga baru sembuh seperti itu, sana pulang, katanya gitu kan. Istirahat aja, nanti kalau emang udah pulih banget begadang lagi gitu, kata Mas Alim. Ini baru sembuh sebentar aja udah peteng-teng, katanya begitu. Mas Beninya cuman nyengir gitu doang. Ya udah ya Lim ya, aku pulang dulu ya Lim ya. Ya Ben, mau dianterin dah.
Lah ndak usah katanya begitu. Berani emang? Lah berani, cuman tinggal ke situ kata si Mas Beni. Mas Beni pun ke belakang sana dan Mas Alim juga, karena udah jam 12 lewat ya waktu itu. Mas Alim juga merasakan capek. Ah udahlah, aku juga masuk kata dia. Dan Mas Alim itu senang gitu ya. Alhamdulillah Beni itu sembuh gitu ya. Alhamdulillah. Pikiranku yang buruk-buruk kemarin itu hilang. Aku itu ngebayangin, aduh ini Beni jangan-jangan lewat nih kali ini, sakit kali ini gitu ya. Ternyata enggak. Syukur alhamdulillah. Nah Mas Alim itu kan ke belakang dulu lah, mau cuci muka, cuci kaki dan sebagainya, siap-siap mau istirahat. Saat Mas Alim berada di belakang sana, di area kamar mandi di situ, tiba-tiba ada bunyi kerutak-kerutuk. Kerutak-kerutuk itu apa? Mikrofon kalau mau dinyalain gitu kan, kertak gitu. Nah itu bunyi kayak gitu, kerutak-kerutuk sebelum orang ngomong. Baru ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengumuman gitu ya, innalillahi. Wih, siapa yang meninggal gitu kan? Ternyata apa? Pengumuman itu telah meninggal dunia Beni bin Sanusi misalkan begitu. Mas Alim, yang bener ini pengumuman gitu kan. Tak tungguin gitu sampai diulang 2 kali. Telah meninggal dunia dengan tenang, nama Beni bin Sanusi misalkan begitu ya. Ini kalau ada kesamaan tokoh gitu, itu kebetulan ya. Namanya ya barangkali sama seperti itu, tapi kayak gitu. Mas Alim kan panik. Ini yang bener. Nah pengumuman ngaco kata si Mas Alim. Ya nggak mungkin, baru 5 menit juga nggak ada kata si Mas Alim ya. Beni dari sini kok tahu-tahu udah diumumin di situ di musola kan. Akhirnya apa? Karena suara musola itu deket di belakang rumahnya Mas Alim, deket rumahnya si Mas Beni tadi, jadi suaranya malam-malam itu gemblandang gitu, suaranya tuh kencang. Bapak sama ibunya Mas Beni pun bangun gitu kan. Bangun ke tengah papasan sama si bapak ibunya Mas Beni. Bapak ibunya Mas Alim maksudnya. Ketemu sama Mas Alim. Lim, itu Beni meninggal Lim. Gak tahu Bu, gak mungkin kata si Mas Alimnya begitu. Orang tadi Beni baru dari sini duduk sama aku di depan ngobrol-ngobrol. Orang dia udah sembuh. Iseng kayaknya itu orang iseng kata si Mas Alim. Tapi masa iya orang meninggal dipakai buat main-main begitu sih, Lim? Ya nggak mungkin lah, pokoknya itu orang iseng. Orang belum ada 5 menit gitu ya. Mungkin kalau misal Beninya meninggal pun, ya dia baru sampai rumah gitu. Kalaupun teplok baru diangkat-angkat. Belum dinyatakan meninggal nyampe bikin pengumuman seperti itu. Buat nulisnya aja tuh lama, Bu. Namanya siapa, meninggalnya jam berapa, ini itu kan juga lama. Buat masuk ke musolanya juga lama. Ini lah orang baru banget kata si Mas Alimnya. Mas Alim nggak terima dengan hal itu gitu ya. Ini nggak mungkin nih orang iseng nih, orang iseng. Ya udah Lim, sana dicek kata bapak itu begitu ya, sana dicek. Iya Pak, aku nggak mau ngecek itunya Beni meninggalnya. Aku mau ngecek itu siapa yang pengumuman kata si Mas Alim. Keluarlah dari rumah ke samping ke sana menuju ke belakang situ ke area. Ya ke rumahnya Beni, ke area musola sana. Pertama yang dituju itu rumahnya, yang dituju itu musola. Ke musola dulu ke situ, ketemu ada beberapa orang di sana. Mas, sampean beneran itu pengumuman? Yang pengumuman siapa tadi? Aku yang pengumuman Lim. Mas, sampean bener itu pengumuman itu? Ya bener. Orang ini tulisannya, orang aku disuruh pengumuman sama keluarganya. Ini almarhum katanya begitu kan. Ya nggak mungkin Mas, emang meninggalnya jam berapa sih tadi? Lupa sih Mas Alim tadi disebutkan meninggal jam berapa. Itu sekitar di situ disebutkan. Mungkin setengah jam yang lalu lah itu udah meninggal ya. Dan ya Mas Alim nggak percaya banget. Orang Beni itu tadi habis ngobrol Mas. Jam 12 itu ke tempatku, ngobrol aku sama dia. Aku ngelihat Beni pucat begini gitu ya. Ya tak suruh ke sini Ben, katanya udah sembuh, bosen di rumah gitu ya. Sekarang aku udah bebas begini, udah jalan-jalan di rumah, aku tuh ndak betah kata si Beninya begitu. Lah masa iya?
Ya udah Lim, tenang dulu gitu kata si orang itu ya. Mas Salim pun ya, oh iya aku tenang dulu. Ke rumah Beni yuk. Akhirnya ke sana dibawa ke rumah Beni. Ternyata benar beberapa orang itu udah berkumpul di situ dan nengokin si Mas Alim itu ke sana. Ditengok. Beneran Beni udah meninggal. Beni itu pakai baju yang sama persis, baju kotak-kotak abu-abu, pakai celana pendek. Itu belum sempat diganti ya, karena itu tadi belum lama meninggalnya. Ben, serius Ben, kamu udah meninggal Ben gitu. Ya ini nggak tahu, Lim, ngomong apaan Lim? Jam berapa sekarang? 1:30 kurang gitu katanya. Meninggal jam mungkin sekitar jam 11:30 mungkin ya, kisaran segitu. Jam 12 Beni ke rumahku Mas gitu kan, ngomongin sama keluarganya ya. Beni ke rumahku, aku lagi tiduran begini gitu kan, terus aku bangun nengok ke kiri, ada yang begini petentang-petenteng gitu sambil nyengir ngeliatin. Wah Beni, ya udah tak suruh sini Ben, ngobrol Mas aku sama Beni, bilangnya udah sembuh katanya begitu. Kok malah sekarang begini? Mas Alim itu bahkan sempat kepikiran, ini aku ngimpi atau enggak sih Mas? Ini beneran enggak sih gitu ya? Beni itu udah meninggal. Iya Lim, Beni itu udah meninggal. Udah kamu tenang dulu. Udah duduk gitu ya. Mas Alim pun akhirnya duduk di rumah di situ dan bapak sama ibunya Mas Alim, bapaknya itu nyusul ke situ. Tak ketemu sama Mas Alim kan. Bapak pun beneran Lim gitu ditanya begitu. Bener Pak gitu. Ya Mas Alim nggak kuat nahan sedih ya, shock gitu. Bener Pak, Beni udah ndak ada Pak. Cuman siapa tadi yang ngobrol sama aku ya Pak ya gitu ya. Ya sudah kamu tenang dulu aja, tenang gitu kan udah. Nah makin kesana makin rame tuh orang-orang dan ya musyawarah ini tuh acaranya bagaimana. Ini kan udah tengah malam ya, kemungkinan nguburnya itu besok pagi. Dan akhirnya Mas Beni pun ditempatkan di satu ruangan di sana, itu di ruang tamu. Sofa itu dikeluarin semuanya, ditaruh di ruang tamu di situ. Mas Alim pun begadang ya nemenin si Beni tadi. Teman-temannya itu juga beberapa orang itu pada datang ke situ. Mas Alim pun cerita tadi apa yang dialaminya. Aku baru aja ngobrol. Bahkan apa? Mas Alim kan duduk di situ ya, menghadapi inilah Mas Beni yang udah ditutup pakai kain itu. Dia ngomong, Ben, beneran Ben. Terus tadi yang ngobrol sama aku siapa ya Ben ya? Itu kamu bukan sih Ben? Diajak ngomong si itunya. Nyampe teman-temannya Mas Alim di situ juga pada ketawa gitu. Slim, nggak usah segitunya, orang Beni udah ndak ada gitu kan. Ya enggak, aku tuh penasaran gitu. Orang tadi masih ngomong, masih ngeledekin gitu ya. Kok sekarang udah begini, udah meninggal, beneran enggak sih gitu ya. Pengen memastikan lagi. Mas Salim pun bangun, ya ngebuka tutupnya. Ini ada yang lucu kata Mas Alim. Begitu dibuka tutupnya, si Mas Beni itu melek katanya. Matanya melek ngeliatin si Mas Alim terus nyengir. Ben jangan bercanda, dibegituin sama Mas Alim. Udah lim, teman-temannya kan akhirnya begitu. Teman-temannya nggak ngelihat soalnya mereka pada duduk di bawah. Nah si Mas Alimnya tuh berdiri, Ben jangan bercanda begitu Ben. Mati buat mainan begini kata si itu. Jangan gitu Ben. Nah di situ Mas Alim baru nyadar setelah kedip gitu ya, ternyata Mas Beni merem kondisinya. Ininya udah diikat gitu ya. Buat nyengir ya mungkin agak susah gitu karena udah diikat kencang. Istilahnya ya, terdiam gitu. Terdiam si Mas Alim itu ngeliatin Beni. Ini beneran guys, perasaan tadi melek ya Ben, kamu ya Ben ya. Itu diliatin terus, ya udah nggak melek-melek lagi, nggak nyengir-nyengir lagi. Mas Alim pun akhirnya ya sudah ditutup. Kali ini tangisnya Mas Alim itu makin menjadi-jadi. Kenapa sih ya begitu ya gitu ya.
Bu, yo kalau mau meninggal itu ya nggak usah nyamperin aku, Ben. Itu ngomong itu kata Mas Alim kayak dia itu setengah sadar gitu ya. Ya mungkin nggak tahu padahal sama Mas Beni itu nggak terlalu dekat. Ya kenal-kenal biasa aja lah. Lumayan dekat, cuman bukan yang sohib banget gitu, enggak. Tapi karena mengalami momen-momen terakhir itu, ya akhirnya Mas Alim itu merasakan itu tadi kesedihan yang nggak pernah diundang, nggak pernah diapa. Bener-bener kayak dia itu nyeplos ngomong itu kayak nggak kekontrol ya kayak gitu. Ben kok kayak gitu sih Ben, kamu aduh kalau mau meninggal itu boyong nggak usah nyamperin aku Ben, pakai ngajak ngobrol segala macam begini, maksudnya tuh apa sih Ben gitu ya. Kalau udah mau meninggal ya udah meninggal aja gitu, nggak usah pakai begitu, mana tadi pakai melek, kamu pakai nyengir lagi, itu diomongin. Ya akhirnya teman-temannya Mas Alim yang di samping itu ya ada yang ketawa begitu ya. Dan ada yang nangis juga tentu saja. Ya hampir semuanya mungkin merasakan kesedihan itu ya. Dan akhirnya Mas Alim pun mungkin karena tidak tahu, setelah itu dia merasakan kecapean yang benar-benar capek banget. Dan Mas Alim pun akhirnya tidur. Ya tidur di situ di ruang tamu di sampingnya Beni yang udah ditaruh di kayak semacam apa namanya keranda itu ya. Itu udah ditaruh di situ, belum dimandikan waktu itu ya. Tidurlah di sana si Mas Alim tadi. Nah di tidurnya itu ya Mas Alim itu nggak mimpi, nggak apa, tahu-tahu udah pagi, tahu-tahu udah subuh. Bangun subuh pun kaget, kok banyak orang ini apa? Astagfirullahaladzim, iya, aku kan di rumahnya Beni. Bangun tengokin lagi, oh Beni makin pucet. Udahlah gitu ya, berarti nah akhirnya keesokan paginya pengalamannya Mas Alim itu kan ya karena tadi banyak yang ngedenger ya, cerita itu pun menyebar. Dan ya keluarganya si Mas Beni sendiri nggak keberatan dengan hal itu, malah sabar ya Lim ya, sabar. Mungkin kenapa kamu yang didatengin itu mungkin Beni nganggap kamu itu sebagai salah satu temannya kali ya gitu ya, mungkin salah satu teman yang terbaik buat Beni, makanya dia atau ya sebelum atau mungkin sebenarnya dia udah meninggal, dia itu sempat datengin kamu. Nah sebenarnya Beni itu sakit-sakit terakhir itu ya itu udah nggak bisa bergerak apapun, kata keluarganya begitu ya, udah nggak bisa bergerak, bahkan terakhir aja itu udah nggak bisa ngomong. Kami semua menyaksikan gitu ya, terakhirnya si Mas Beni begitu. Dia itu meninggalnya tenang ya, dia cuman merem begitu aja, nggak ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, nggak banyak gerak, badan juga udah dilurusin sendiri sama dia, sampai akhirnya udah Beni pun pulang. Oh acara pemakaman hari itu tuh katanya rame banget menurut Mas Alim ya, ini salah satu pemakaman yang paling rame yang menurut Mas Alim pernah dihadiri gitu ya. Ya hampir seluruh warga sana itu datang, plus nggak tahu ada orang-orang yang Mas Alim sendiri nggak kenal. Ya acara pemakaman pun berlangsung dengan lancar. Intinya malam harinya setelah acara pokoknya tahlilan atau apa gitu ya, Mas Alim kan pulang ke rumah. Biasa dia itu duduk di depan rumah. Di teras itu ada sekitar mungkin sampai jam 10:30 malam. Si Mas Alim duduk di sana sendirian. Dia itu ngelihat Beni lagi katanya. Jadi Mas Beni itu jalan dari depan, tuk ke sana, ngelewatin depannya Mas Alim, pakai baju ini, pakai baju yang kemarin kotak-kotak abu-abu itu, lewat di depannya sana. Sempat nengok sebentar ke arahnya Mas Alim gitu ya, cuma nyengir begitu, nyengir khasnya si itu Mas Beni. Dan akhirnya ya udah ke belakang situ aja, di situ dok, Beni kan udah meninggal, masuk. Akhirnya Mas Alim masuk, dan semenjak saat itu dia ndak berani duduk di depan lagi. Sebenarnya seneng lihat Beni, tapi enggak lah, aku takutnya kalau Beni pakai baju kotak-kotak begitu oke. Cuman kalau bungkusnya yang lain aku takut, aku serem, mendingan udahlah. Akhirnya apa, Mas Alim pun
untuk sementara waktu saat itu nggak berani duduk di depan sendiri ya. Kalaupun duduk di sana ya paling sampai jam 9 gitu ya, atau jam paling malam itu setengah 10 lah. Kemudian dia masuk istirahat. Itu aja satu cerita dari Mas Alim. Terima kasih banyak Mas Alim atas ceritanya. Kejadian seperti ini mungkin banyak dialami oleh orang ya, dimana ada orang yang mau meninggal atau sudah meninggal itu ngedatangin orang yang mungkin nggak tahu kabar gitu ya. Itu sering. Narator sendiri juga sering mendapatkan cerita seperti itu dulu dari teman-teman. Baik, itu aja. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah, terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji yang stoknya sekarang udah sangat menipis atau mungkin udah habis ya beberapa ukuran. Terima kasih banyak atas pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.